Mbak Lina, kalau mau bikin konten yang begituan jangan sebut-sebut dong rukun iman, jangan sebut bismillah dong, makan aja. Hola netizen yang terhormat, terlanjur dihujat dan dilaporkan ke polisi karena konten makan daging babi. Lina Mukherjee kini membela diri. Lina Mukherjee dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan oleh Ustadz Syarif Hidayat karena diduga telah menistakan agama. Bersama advokat Sapriyadi Samsudin, Ustadz Syarif Hidayat melaporkan Lina Mukherjee karena postingan video di akun TikToknya yang makan babi sambil mengucap bismillah. Lina Mukherjee sempat menantang balik saat tahu dirinya dipolisikan. Lina Mukherjee kini sibuk membela diri. Dalam postingan Instagram story terbarunya, Lina Mukherjee mengaku dirinya tidak benar-benar mengonsumsi atau menelan kulit dan daging babi. Dalam postingannya itu, Lina Mukherjee hanya ingin merasakan menggigit kulit babi yang crispy, namun tidak sampai menelannya. Ia mengaku hal ini dilakukan lantaran tidak ingin mati penasaran karena tidak pernah mencoba makan babi seumur hidup. Sekarang gini, gue muslim ya, gue makan babi gue dosa. Lu muslim, lu pernah berzina nggak dosa yang lain? Apakah kamu suci 100%? Bisa aja kamu nipu orang, bisa aja kamu durhaka, bisa aja kamu pelit. Banyak lah, manusia itu pendosa guys, udahlah. Nggak usah kalian tuh terlalu berlebih, too much gitu. Si Lina Mukherjee ini begini. Manusia itu pendosa, ya nggak sih? Nggak ada yang suci di dunia ini, tapi setidaknya aku jujur. Itulah yang aku lakukan gitu loh. Nggak stres gue, ngapain gue stres? Gue bukan pinter ngomong, gue mah jujur. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Ustadz aja juga berdosa. Kadang ustadz istrinya 2, kadang ustadz istrinya 3. Walaupun di muslim dihalalkan, tapi mereka nggak izin istri pertama. Kadang-kadang ustadz juga kadang-kadang suka nidurin juga, macam-macam lah ya kan. Beda-beda orang lah. Ustadz juga manusia gitu loh. Bahkan ustadz poligami, ya namanya manusia itu tidak akan luput dari dosa. Ya kalau aku berdosa makan babi itu dosa aku gitu lah. Biarlah aku dan Tuhan yang menanggung. Kenapa kalian kok yang marah-marah sama aku masuk neraka lah, disiksa lah ini. Aduh, capek deh. Makasih untuk donasi. Saya tidak membenarkan kesalahan sih, tapi saya menceritakan memang saya ngaku itu saya dosa. Masa sih makan babi hal yang jelek? Enggak lah. Hal yang jelek itu ketika narkotika, apa bacanya? Psikotropika. Tindakan Lina Mukherjee menjadi perbincangan hangat beberapa hari ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Jadi Mbak Lina Mukherjee ini ya, ini adalah salah satu ciri udah tahu salah masih cari kesalahan orang lain. Mbak, memang banyak orang berdosa Mbak di dunia ini. Semua orang juga punya dosa. Cuman permasalahannya satu, Mbak itu adalah public figure, memberi contoh yang baik. Dan gue herannya ya, kenapa ya orang kok suka banget meniru orang-orang yang berdosa atau yang salah gitu. Padahal banyak hal-hal baik yang bisa ditiru. Tapi kenapa lu dengan bangga mencontohkan orang-orang yang punya salah, orang-orang yang punya dosa, terus akhirnya karena orang lain punya salah dan punya dosa lu ikutin gitu, bikin dosa dan bikin salah baru lagi gitu ya. Masalahnya itu cuma satu, lu itu public figure, diliatin sama banyak orang. Kalau lu mau makan babi aja, nggak usah pakai bismillahirrohmanirrohim, nggak usah pakai ya Allah saya lupa ya, ya Allah, nggak usah nyebut Allah Mbak, nggak usah nyebut bismillahirrohmanirrohim gitu loh. Makan babi aja gitu, itu memang haknya mbaknya. Cuman masalahnya mbaknya itu public figure gitu, nggak usah lagi sibuk nyari orang. Itu juga ustadz berdosa ya, emang semua orang punya dosa, tapi semua orang juga harus mengingatkan Mbak. Itu udah tugas semua orang, saling mengingatkan kepada kebaikan. Mau didengerin apa enggak ya terserah. Semuanya akan nafsi-nafsi di akhir nanti bertanggung jawab sama perbuatannya masing-masing. Paham ya sampai sini ya Mbak? Kalau tugasnya orang nggak saling mengingatkan, nggak ada yang namanya Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW tuh nggak ada diturunin. Karena semua orang bisa bertindak sesuka hati. Makanya nabi-nabi diturunin itu untuk saling mengingatkan. Mengingatkan yang kayak Mbak Lilu. Cuma sekarang sudah nggak ada nabi, tugasnya siapa? Ya tugasnya kita sesama umat Rasulullah untuk mengingatkan. Kalau Mbak Lilu nggak mau diingatkan, ya udah, nggak usah cari-cari lagi si A berdosa, si B berdosa. Udah semua orang yang punya dosa gitu. Mau didengerin syukur, nggak didengerin ya juga syukur. Cuman Mbak, sekali lagi, Mbak adalah public figure, contoh kepada seluruh masyarakat. Kalau dijawab lagi, ya siapa suruh nonton konten saya? Mbak itu main sosial media Mbak.
bukan sendirian. Kalau mbak nggak mau dilihat sama orang, nggak mau dikomentarin sama orang, ya nggak usah main sosial media gitu. Yang concernnya sekali lagi cuma satu mbak, pakai baca bismillah, pakai astagfirullah, pakai apa segala macam. Udahlah, dosa-dosa aja, nggak usah dicampur-campur dengan asma-asma Allah dan asma kebaikan lainnya gitu. Ya udah mbak, silakan mbak lanjutkan mbak, mau makan apa lagi habis ini? Mau makan teman mungkin? Bagus kayaknya ini makan teman nih mbak ya. Dari dulunya bahwa Mbak Lina ini seorang Muslim atau orang Islam. Oke, mungkin memang Islam, tapi tertulis di KTP doang. Andai kan memang dia nih Islam nih ya, atau Muslim yang kafah, tidak akan mau mencicipi yang namanya tes kriuk. Makanya aku yakin dia ini bukan Islam atau orang Muslim. Mbak Lina, kalau mau bikin konten yang begituan, jangan sebut-sebut dong rukun iman, jangan sebut bismillah dong, makan aja. Ini sebut-sebut pula. Nanti dipecat mbak sama teko kartu keluarga. Terus makan babi saya nyebut ya Allah. Iki mu nenang di nalarmu lho ra ono. Piye to sampeyan? Daniyo sing ngrungokno golongan ustad wong ulama-ulama piye jajal. Di komen ra elek setelah modele ra karo-karuan bleket ra karo-karuan. Mbak aku ya lemu, tapi aku isin nyawa kayak ngono mbak. Aku lemu iki sik duwe kodrat. Sik duwe isin gawe pakaian koyo modelmu iki. Nah, kowe model koyo bleketek kaya ngono. Yes, ra karo-karuan. Ini cara kau nih sama aja ini namanya menginjak-injak agamamu sendiri, menghina agamamu sendiri. Sedangkan kami yang Kristen aja menghargai kalian sebagai umat muslim yang namanya makanan-makanan haram. Tapi otak jidatmu itu dengan seenaknya menginjak agamamu sendiri. Di apa yang kau banggakan dari situ? Dari segi penampilanmu aja laki-laki kayaknya sedikit pun gak ada yang suka nengok gayamu tuh. Orang lain lebih menghargai agamamu daripada dirimu sendiri. Agak dicuci dulu otak tuh pakai asam jeruk ya. Nah, aku heran juga sama ini orang ya. Makan babi aja kok dipamer-pamerin. Orang Kristen aja yang memang dia mayoritas bukan Islam, tapi dia makan babi dia sembunyi-sembunyikan. Kok malah kita yang orang Islam kita pamer lagi makan babi? Apalah untungnya? Kalau mau viral buatlah yang baik-baik supaya kita masyarakat ini bisa berguna, bisa jadi teladan. Jangan tingkat makan babi aja dipamerkan. Jadi nanti kan nggak betul itu. Sedangkan Mbak ini kan orang punya pendidikan lah, masa makan babi jadi pamerkan? Nanti dilihat sama orang-orang yang orang awam ya, dia pun ikut makan. Itu kan sama juga kita menjerumuskan agama kita sendiri ya Mbak ya. Kan begitulah, kita memang sejelek-jeleknya agama kita, jangan kita menghina agama sendiri kita. Nggak bagus tuh, kalau bisa bertobat lah Mbak ya. Itu nggak bagus kalau contoh-contoh begitu. Bagi teman-teman ya jangan ditirulah contoh-contoh yang macam itu karena tidak bagus ya. Om Swastiastu, Kak Lina, maaf ya, aku sentil dikit nih. Nggak masalah sih makan B itu. Ya kan orang yang melihat itu kan ada yang suka, ada yang nggak suka, ya kan. Setidaknya yang nggak usah di post, nggak usah pakai kamera lah kalau mau makan B itu, ya kan. Apalagi di depannya Kak Lina itu kan udah makanan B, baru Kak Lina ngomong bismillah. Maksudnya apa coba? Kan dengan sadar, makan itu kan dengan sadar kan. Ya nggak usah lah pakai berbahasa bismillah. Ya saling menghormati ya, gak masalah. Tapi setidaknya kita kan Islam gitu. Kalau mau makan yang begitu ya tanpa harus diposting kan bisa kan, ya kan. Begitu Begono, Kak Lina, ya kan. Jadi orang melihat itu kalau yang nggak suka kan pasti kita diolok-olok, ya kan. Salam Rahayu. Ibu Lina. Ya, sebenarnya sih gue nggak ada masalah sama lu ya, Bu, gitu. Gue manggilnya ibu soalnya gue kelihatan kayak mak-mak banget gitu kan. Gue sebagai orang yang terlihat lebih muda, gue lebih menghormati orang yang lebih tua, oke? Nah kemudian tuh gue pengen ngingetin aja kalau lu itu kan public figure ya. Yang namanya public figure itu dituntut untuk bisa memberikan inspirasi positif untuk generasi muda gitu. Apalagi kan Mbak
Mbak atau Ibu Lina ini kan pengguna TikTok ya. Ya notabene-nya tuh pengguna TikTok ini masih yang muda-muda gitu loh. Jangan sampai yang generasi muda pada ngikut-ngikut gitu loh. Ya mungkin nggak ngikut makan beboynya enggak gitu loh, tapi memang ngikuti sikap atau cara menyikapi masalah. Kalau masalah minta maaf aja, gak ada yang sulit kan? Ya hati-hati loh 2023.